Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mulakan pengajian kita tentang Rasulullah SAW. Ada yang kurang rasanya kalau kita bahas Al-Quran, kita bahas tasawuf, tapi sosok yang mengenalkan kita semua kepada seluruh kehebatan Islam itu tidak kita bahas. Sehingga kemarin saya bercita-cita 14 Oktober ya. Dan ini ada 15 Oktober hari Senin, hari kelahiran Nabi SAW. Semoga sejak hari ini saya dan pemirsa sekalian tidak pernah putus untuk mendengar kisah-kisah hebat tentang Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga ini juga menjadikan sebab kecintaan beliau kepada kita. Dan setelah saya pikir apa kitab yang mau saya bahas gitu, sepertinya di kepala saya sudah mulai mengerucut, dan saya ambil kitabnya dengan Kaifa Amalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi menyikapi orang-orang terdekat yang ada di dalam kehidupan beliau dan siapa saja yang berinteraksi dengan beliau. Kayaknya ini bukan sekedar membahas kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara pasif, tapi ini lebih mengenali Nabi SAW secara aktif, dan ini khususnya dalam dunia ilmu sosial ya. Dan ini tadi saya baca dalam muqaddimah kitab ini, ini sebetulnya adalah muhadharah beliau. Ini adalah pengajaran beliau kepada murid-murid beliau, kepada majelis-majelis yang beliau isi selama kurang lebih berapa tahun ini? Kurang lebih 9 tahun. Ya, jadi kajian-kajian beliau yang berjudul tentang At-Ta'amulat An-Nabawiyat Ma'asnafin Nas. Ya, bagaimana Nabi SAW bersikap bersama macam-macam orang yang beliau hadapi. Dan juga kajian-kajian ini beliau sampaikan juga di televisi-televisi. Nah, dengan itulah akhirnya muncul satu ide bagaimana apa yang beliau sampaikan di majelis-majelis taklim, di televisi, dan beliau sampaikan kepada murid-murid beliau dan juga mahasiswa-mahasiswa beliau, bagaimana disusun ulang dan ditulis dengan referensi yang lebih sahih, dengan referensi yang lebih baik, baik dari Quran ataupun hadis. Itulah karya ini hadir sebagai satu jawaban dari keresahan umat, di mana hari ini umat Islam jauh sekali dari akhlak-akhlak keislaman yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, langsung saja saya masuk kepada muqaddimah kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa ba'du, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Suri tauladan tuh udah keren, tambahin baik. Wal mathalu as-salih, contoh yang baik. Karena Allah telah memberikan beliau akhlak yang luar biasa dan adab yang istimewa. Dan Allah menyebutkan bahwa siapa aja yang betul-betul ingin sampai ke Allah dan gembira dan sukses di hari akhir nanti, maka beliau adalah suri tauladan yang paling tepat. Bahkan bukan hanya di hari akhir, itu hari ini kita lihat Barat itu maju karena ya mencuri, mengikuti beberapa ilmu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada nabinya melalui Islam.
Itu bukan rahasia lagi, itu sudah menjadi rahasia umum bahwa Barat maju berkembang itu banyak berhutang besar kepada khazanah keilmuan umat Islam. Karena itulah kita wajib untuk mempelajari kehidupan Nabi SAW dan bagaimana cara beliau bermuamalah, cara beliau berinteraksi dengan macam-macam orang, sehingga kita akan betul-betul mengilmuinya dengan sangat tepat, sehingga kita pun bisa menirunya dengan sangat baik. Sungguhnya banyak orang yang ingin mencontoh Nabi SAW tapi nggak pakai ilmu. Akhirnya mereka justru merusak, bukan memperbaiki keadaan yang ada. Oleh karena itulah kami berupaya menghadirkan kitab ini, dan kami teliti satu persatu bagaimana Nabi SAW menyikapi macam-macam orang yang hadir dalam kehidupannya, dan mengumpulkan hadis-hadis terkait itu agar ini menjadi rambu-rambu, agar ini menjadi undang-undang yang kokoh bagi orang yang mau meneladani Rasulullah SAW dan menjadi hujah bagi orang yang ingin mengikuti beliau secara lebih utuh. Dan kata beliau, kita bagi kitab ini menjadi 6 bagian. Yang pertama, Nabi adalah qudwah bagi seluruh alam semesta. Dan makna qudwah ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan seluruh para nabi pun itu layak kita jadikan uswah, jadikan teladan. Dan dalam bab ini nanti akan dibahas bagaimana kita juga meniru kepada Nabi secara umum, tapi secara khusus kepada Nabi paling istimewa, Nabi Muhammad SAW. Dan nanti bab tentang contoh ataupun suri tauladan bagi seluruh alam semesta itu dibagi menjadi 2 fasal. Pertama adalah Rasul SAW sebagai panutan yang baik. Yang kedua adalah sisi-sisi yang kita patut untuk mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baru nanti bab yang kedua adalah bercerita tentang bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dan orang-orang di sekelilingnya. Nah, nanti bab ini terbagi menjadi 7 fasal. Yang pertama adalah cara Nabi SAW berinteraksi dengan istrinya. Kemudian yang kedua bersama anak, laki dan perempuannya. Nabi berinteraksi dengan cucunya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, kemudian juga dengan tetamunya, interaksi Nabi dengan sahabat-sahabat istimewanya, dan lain sebagainya. Baru yang ketiga nanti adalah bagaimana Nabi bersikap dengan orang-orang secara umum. Yang tidak memiliki kedekatan khusus tadi. Di antaranya adalah bagaimana Nabi bersikap dengan para pembantu, para budak. Nabi bersikap dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan, orang-orang yang kena musibah, pada orang miskin. Nabi bersikap dengan orang kaya. Nabi bersikap dengan tokoh-tokoh penting. Nabi Muhammad SAW bersikap dengan tokoh cendekiawan. Nabi bersikap dengan orang-orang yang menentang beliau. Nah, kemudian yang keempat nanti adalah interaksi Nabi SAW dengan entitas-entitas dakwah khusus. Yang pertama adalah bagaimana sikap Nabi menghadapi orang-orang Islam yang baru, orang-orang mu'alaf. Sikap Nabi kepada orang yang bertanya fatwa, sikap Nabi kepada
orang-orang Arab Badui, sikap Nabi kepada orang-orang yang membangkang dan orang-orang pelaku dosa, sikap Nabi kepada orang munafik. Kemudian yang kelima adalah sikap Nabi secara umum. Sikap Nabi kepada secara umum perempuan, sikap Nabi secara umum kepada orang-orang tua, sikap Nabi secara umum kepada anak-anak kecil, sikap Nabi kepada selain manusia. Itu ada caranya nanti. Tentu terbagi menjadi dua, sikap Nabi kepada jin, sikap Nabi kepada binatang. Semoga Allah berikan kita taufik, ketepatan, dan Allah terima upaya ini.